Halo Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Novianti Kerlina Kedimu, SPD, NIM 2301191481, Program Studi PPKN. Adapun ulasan materi yang akan dibahas pada slide berikutnya, pertama, mata pelajaran, kelas dan fase. Kedua, capaian pembelajaran. 3, tujuan pembelajaran. 4, materi ajar. 5, analisis asesmen. Mata pelajaran yang saya ampuh sesuai dengan bidang studi saya, yaitu mata pelajaran PPKN. Saya ambil kelas 10 fase E. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama, memahami konsep dan prinsip demokrasi Pancasila. 2, menganalisis penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3, mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran merujuk pada capaian pembelajaran yang disampaikan sebelumnya. Ada 3 juga, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dan prinsip demokrasi Pancasila. Kedua, peserta didik mampu menganalisis penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3, peserta didik mampu mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun materi ajar atau topik materi yang dibahas dalam asesmen ini yaitu tentang demokrasi dan Pancasila. Kita masuk pada analisis asesmen. Nah, analisis asesmen, jenis asesmen dan bentuk asesmen yang saya ambil di sini yaitu jenis asesmennya formatif, bentuk asesmennya berupa diskusi kelompok, presentasi, dan lembar kerja. Nah, poin penting dalam menganalisis asesmen itu, yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Menurut saya, yaitu bagian diskusi kelompok dan presentasi. Pada bagian diskusi kelompok, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertukar pikiran dan belajar dari satu sama lain. Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan remaja yang mulai mencari identitas diri dan ingin diakui oleh teman sebayanya. Kemudian pada bagian presentasi, yaitu dengan melatih peserta didik untuk berani tampil di depan umum dan menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Hal ini penting untuk mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi mereka. Bagian berikut yaitu poin berikut, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Yaitu pada bagian lembar kerja, dia dapat disesuaikan dengan budaya dan karakteristik peserta didik dengan memilih contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan mereka. Kedua, pada bagian diskusi kelompok, ya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari pengalaman dan budaya masing-masing. Masuk pada poin berikut, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Pertama, pada tingkat kesulitan asesmen, yaitu dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dengan memberikan pertanyaan yang beragam dari yang mudah hingga yang sulit. Kedua, bentuk asesmen dengan memberikan pilihan bentuk asesmen yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik seperti gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Berikut bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, yaitu pada bagian diskusi kelompok dan lembar kerja. Diskusi kelompok yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada teman sebayanya. Pada bagian lembar kerja, dengan menyediakan kolom untuk peserta didik memberikan komentar dan saran terhadap materi pembelajaran. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, pada tahap perkembangan yang harus ditingkatkan, yaitu menambahkan variasi metode asesmen, misalnya
observasi, portofolio, dan lain-lain untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Kedua, dengan memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan berkelompok, itu sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Tiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong perbaikan. Ditinjau dari kesesuaian dengan lingkungan budaya dan karakteristik, hal apa yang menjadi upaya peningkatan efektivitas asesmen? Yang pertama, melibatkan budaya dan pengalaman hidup peserta didik dalam materi pembelajaran. Kedua, memberikan kesempatan untuk belajar dalam kelompok dengan latar belakang yang beragam. Ketiga, mendorong peserta didik untuk saling menghargai perbedaan. Nah, jika disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, hal yang harus ditingkatkan yaitu memberikan asesmen berjenjang untuk mengakomodasi kemampuan yang berbeda. Kedua, memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai aspek. Ketiga, memberikan remediasi dan pengayaan untuk membantu peserta didik mencapai potensinya. Sekian dan terima kasih pemaparan materinya. Jika ada pertanyaan dan komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar.